Shalom. Shalom. Iya, shalom. 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 Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan kita. Saya undang hambanya Bapak Pendeta John untuk menghabiskan ibadah pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan habiskan ibadah ini supaya Tuhan yang pimpin kita semuanya. Pertolongan kita ialah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi serta tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan sejahtera menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau sahabat
bersama pagi hari ini, amin. Surga namanya Yesus Tuhan Raja. Silakan Bapak Ibu kembali ke tempat duduknya. Kita akan masuk dalam pembenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur mulai yang baik. Hari ini Bapak.
janjinya. Allah yang terus ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami taruh iman percaya kami ada ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan setiap pesan-Mu. Biarlah Bapa, kami boleh duduk tenang di kaki-Mu. Kami boleh merendahkan hati kami, supaya ketika kami mendengar kebenaran-Mu, maka roh hikmat dan wahyu menuntut setiap kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran yang sedang Kau sampaikan pagi hari ini. Buat hamba-Mu mampu Tuhan menyampaikan pesan. Hamba-Mu yang sederhana dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Engkau percayakan menyampaikan pesan-Mu tanpa urapan, tanpa kekuatan, tanpa hikmat-Mu. Maka kami tidak mampu Tuhan. Oleh karena itu, roh hikmat-Mu turun atasku dan boleh menyampaikan apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami boleh menerima kebenaran dengan porsi yang sama, baik menyampaikan maupun yang menerima. Sama-sama diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom. Ya, luar biasa pada pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Saudara, pada minggu yang lalu kami sedang doa pagi, doa persiapan ibadah raya, kami dengan mendoa. Dengan jelas Tuhan bilang keputusan di lembah penentuan. Keputusan di lembah penentuan, apa maksudnya ya? Saya renungkan sepanjang minggu ini. Saya tanya, lembah penentuan, lembah itu biasanya itu satu tempat yang rendah. Ketika kita ada di lembah, di tempat yang rendah, itu ada sesuatu yang tidak mengenakan. Biasanya kalau kita ada di tempat yang tinggi, itu seringkali kita langsung ada satu pandangan bahwa oh ya, tempat tinggi bicara kemuliaan, bicara penghargaan, bicara bagaimana kita mengalami satu zona yang nyaman. Tetapi ketika ada di lembah, maka di situ ada sesuatu yang menurut daging kita itu tidak nyaman, tidak enak kita nikmati. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan kita ada di lembah itu. Dan ketika saya mendapatkan ini, keputusan di lembah penentuan, keputusan seperti apa sebetulnya yang Tuhan rindukan kita ambil. Pada pagi hari ini saya diingatkan minggu lalu kita pembacaan Alkitab kita yang 5 pasal itu kita pas berada di Kejadian 21 sampai dengan Kejadian 25. Dan di Kejadian 22 ayat yang ke-14 di sana saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita boleh baca sama-sama di Kejadian 22 ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan bicara tempat di mana kita boleh berjumpa dengan Dia. Di mana hari-hari ini kita semua dibawa oleh Bapak Ibu Gembala untuk kita mengikuti doa malam 10 hari. Bukan berarti kita tidak ada pencurahan Roh Kudus, tapi kita akan memperingati peristiwa 2000 tahun yang lalu di mana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian murid-muridnya mereka mengambil satu tempat, yaitu di loteng atas, mereka menantikan pencurahan itu dan mereka bertekun berdoa bersama. Dan itu yang sedang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya di tempat ini juga di ayat ini saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Ketika dikatakan Allah menyediakan, berarti Allah yang menyediakan itu Allah Jehovah Jireh. Allah Jehovah Jireh itu Allah yang betul-betul sangat merema dalam hidup saya, karena hampir semua yang kami butuhkan itu Tuhan siapkan dengan caranya yang ajaib, gitu. Mungkin kami tidak punya rupiah dalam angka banyak, tetapi ketika kami membutuhkan sesuatu, Tuhan siapkan. Dan bahkan semua tepat pada waktunya. Saudara, ketika saya flashback kembali, ketika kita mulai mengadakan ibadah online, ketika pandemi mulai berjalan, kita tidak punya sarana apapun. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Di bulan Mei, setahun yang lalu ternyata ya saya tiba-tiba membuka satu memori. Di setahun yang lalu kita boleh diberkati Tuhan mulai dengan mixer, akhirnya kita boleh mulai online dengan lebih bagus lagi. Kemudian Tuhan mulai tambahkan, semuanya Tuhan perlengkapi dengan caranya yang ajaib. Kita nggak pernah minta-minta kemana-mana, saudara, tetapi Tuhan boleh menyiapkan.
Kenapa? Karena kita terus naik ke gunung Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengatakan bahwa keputusan di lembah penentuan? Keputusan di lembah penentuan itu, ketika saya merenungkan, saya mencatatnya seperti ini. Lembah penentuan merupakan satu titik di mana Tuhan akan membawa setiap orang percaya mengalami Tuhan. Jadi ketika kita ada di bawah Tuhan dalam lembah, itu bukan berarti Tuhan gak sayang, bukan berarti Tuhan mengingkari janjinya bahwa ketika kita ikut Tuhan diberkati. Karena seringkali kesalahan pemandangan kita adalah diberkati sama dengan punya harta banyak, punya kekayaan. Bukan. Sebetulnya kekayaan yang utama yang Tuhan mau taruh buat kita, yang pertama adalah kita boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita. Itu adalah berkat yang utama dan pertama. Karena apa? Setelah kita mengikut Tuhan, sekalipun kita dibawa dalam lembah titik nadir, sekalipun dalam kondisi kita tidak punya apa-apa dan tidak punya pengharapan, di sana Tuhan ada. Ya. Di mana itu ayatnya? Ada di Yoel. Di Yoel 3, kita buka yuk. Di Yoel 3 ayatnya yang ke-14. Di Yoel 3 ayatnya yang ke-14. Saya baca mulai ayat yang ke-12. Yoel 3 ayat 12 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah, sebab sudah penuh anggur tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Ayat 14, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sudah mendekati hari Tuhan itu datang. Kalau saudara perhatikan, tanggal 13 kemarin sesuatu yang mungkin tidak pernah kita alami. Tapi saya ingat, tahun 97 hal itu sama terjadi. Karena waktu itu saya mau membawa Gabriel ke satu gereja untuk dibaptis anak. Tapi hari itu kami tidak bisa ibadah di tempat itu karena tempatnya dipakai buat ibadah saudara kita. Dan itu ditutup, nggak bisa. Dan mulai dari situ akhirnya saya mulai mengenal di sini, mulai masuk dalam gereja karismatik, dan akhirnya Gabriel tidak jadi saya bawa baptis anak, tapi akhirnya saya serahkan di satu gereja. Saudara, jadi saya ingat sekarang. Itu berarti berapa tahun yang lalu? 23 tahun yang lalu. Itu kejadiannya, saudara. Dan ketika kita lihat hari-hari ini, apa yang terjadi? Dunia sudah mulai, perang dunia ketiga sudah kelihatan, ya, sudah mengintip mulai dia. Dan ini artinya waktu Tuhan sudah semakin dekat. Ketika kita semua ada dalam damai sejahtera, Tuhan datang seperti apa? Pencuri di waktu malam. Soal waktu dan masa tadi malam sudah disampaikan, tidak perlu kita tahu. Itu kedaulatan Tuhan. Yang perlu kita adalah kita persiapkan hati kita. Ketika kita ada di lembah penentuan itu, kita sadari bahwa ada Yesus di sana. Apa yang Tuhan lakukan? Ketika di ayat yang ke-13 dikatakan tadi, ayunkanlah sabit. Artinya ini waktunya kita kerja keras, ya. Waktunya kita kerja keras untuk apa? Untuk berbenah diri, untuk melihat bahwa ada tuayan yang begitu banyak. Kalau kita tidak egois, kita akan memperhatikan dan kita akan banyak tuayan. Dan saudara bersyukur gereja ini bukan bertambah bukan karena perpindahan gereja. Itu yang saudara harus lihat, yang saudara perhatikan. Tapi betul-betul jiwa yang Tuhan datangkan adalah yang mereka memang belum ada dalam karya keselamatan. Dan akhirnya mereka masuk dalam karya keselamatan. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kenapa kita tetap on fire? Kenapa kita bisa tetap bertahan sampai dengan hari ini? Ketika kita melihat kitab Wahyu, ketika kita sudah menyelesaikan pembacaan kita di bulan April kemarin, ya, kita boleh melihat Philadelphia kekuatannya tidak seberapa dikatakan. Tetapi karena Yesus ada di sana, maka semuanya boleh jadi. Ya, saudara, ayat yang ke-14 ini seringkali orang melihat bahwa kenapa sih ada lembah penentuan. Lembah penentuan itu ketika saya membaca di 2 Tawari, di sana ada satu
cerita tentang kepemimpinan Yosafat, di mana ketika Yosafat mengalami sesuatu persoalan, maka dia mengambil keputusan seluruh Yehuda untuk boleh datang mencari Tuhan dan mereka melakukan puasa. Dan ini pun ada ajakan puasa selama 10 hari bagi yang bisa mengikutinya. Puasa itu bukan perkara kita menahan lapar. Ya, kalau kita memang sedang sakit, kita tidak bisa mengikuti puasa yang tidak makan, kita cari puasa yang lain. Apa yang hari-hari ini menjadi kesukaanmu? Gadget? Tinggalkan. Apa yang menjadi kesukaanmu? Minum kopi? Tinggalkan. Itu puasa, saudara. Puasa itu kita belajar menguasai diri. Kita belajar bagaimana kita hanya bisa fokus kepada Tuhan. Apa yang menghalangi kita fokus sama Tuhan, buang itu, maka engkau akan menemukan. Engkau akan bisa ada di lembah penentuan. Engkau akan bisa mengambil keputusan dengan benar. Kepada siapa engkau akan beribadah? Kepada siapa engkau akan mengikuti? Kalau kita tidak pernah mau duduk tenang di kaki Tuhan, kita akan sulit ketika kita ada di dalam lembah yang ada adalah persungutan. Tetapi ketika kita memahami bahwa ternyata ketika peristiwa di kitab Yoel ini juga sebuah kebangkitan satu generasi beda besi yang di Yoel 3 ini, kalau kita lihat perikopnya adalah berkat untuk umat Tuhan. Ya, kalau dibaca dari ayat yang ke-9, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakan para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang-orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bagaimana kita akan bisa berkemenangan, saudara, kalau kita tidak pernah menempa mata bajak yang Tuhan sudah berikan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata kita, saudara. Kalau kita nggak pernah mau baca firman Tuhan, bagaimana kita mau berperang? Karena musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan yang kelihatan. Untuk bisa mengalahkan itu cuma ada dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Tadi malam kalau Bapak Ibu sudah mengikuti doa kita, Ibu Gembala sampaikan, ketika engkau sakit, mana yang sakit kau pegang dengan kuasa otoritas, aktifkan Tuhan. Kenapa Tuhan seringkali seolah-olah tidak ada bersama dengan kita? Karena kita nggak aktifkan dia. Karena kita nggak ngajak ngomong dia. Karena kita sukanya sok pinter, sok bisa, sok kuat, ya. Kita berusaha mati-matian. Kenapa nggak ikut ibadah? Ya aku lagi kejar orang gitu. Seringkali memang betul kita butuh untuk makan, saudara. Tapi ketika saya boleh merenungkan, mengutamakan Tuhan dengan mencari dengan kekuatan kita, hasilnya beda. Kalau kita mengutamakan Tuhan dulu, Tuhan bisa kerjakan. Tuhan bisa kirimkan tuh ya, berkat itu dari mana-mana. Kalau kita hanya memikirkan, kalau saya hidup cuma dari gaji atau dari bisnis saya, itu nggak asik, saudara. Yang asik adalah ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita bekerja dengan mengutamakan Tuhan, maka ada hal-hal yang kita nggak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Tuhan bisa kirimkan, saudara. Saudara tahu, saya kalau tampil selalu bedakan gini. Tapi ini budak gak modal, saudara. Tuhan yang semua siapin. Jangan kira saya punya budget untuk tata rias saya enggak punya budget, saudara. Budget saya bagaimana saya menjadi berkat. Kepikirannya cuma itu dan itu. Makanya saya bilang, mungkin kalau dilihat dari gaji saya cukup untuk sebulan. Tapi kenapa kalau dihitung-hitung suka nggak cukup? Tapi apakah kami kekurangan? Enggak. Karena begitu mau habis, Tuhan isi lagi. Bahkan kemarin ceritanya Pak Wid digenapkan 55 tahun. Kita pengen beli sesuatu, ya. Tapi hari itu belum ada dana. Gimana ini ya? Anakku yang besar bilang gini, Mem kan udah biasa, kita itu habisin dulu, nanti Tuhan isi. Ya. Udah akhirnya kita jalan. Kita beli karena ada juga yang harus kita cukupkan, kita belanja. Begitu kami di jalan pulang dari beli itu, udah masuk SMS. Jadi ketika apa yang kita katakan itu sebenarnya kita jadi. Kalau kita mengaktifkan dia dalam hidup kita. Dan yang kami alami itu adalah real. Makanya kenapa kita suka dengan mengikut Tuhan dengan tidak
kadang-kadang ya ikut, kadang-kadang ya kalau lagi nggak enak badan aku nggak ibadah dulu, aku apa enggak. Kenapa kita selalu paksa untuk itu? Karena kita tahu Tuhan itu luar biasa gitu. Tuhan itu udah terlalu lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, keputusan dalam penentuan itu memerlukan 3 hal saya temukan. Yang pertama, respon yang tepat. Ya, respon yang tepat. Kita buka kembali di Kejadian 22. Di Kejadian 22, kita dilihatkan pada respon yang tepat. Perikop judul daripada Kejadian 22 adalah kepercayaan Abraham diuji. Di ayat yang ketiga, ya, di ayat yang ketiga dikatakan begini. Mulai dari pertama deh saya baca ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Dia cepat saudara. Kita kalau disuruh gimana? Entar dulu. Abraham ya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Kemudian Tuhan ngomong gini, firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, ya Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini respon dia. Keesokan harinya, kapan dia? Pagi-pagi, bukan siang-siang dia bangun. Dia responnya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia membelah kayu sendiri. Artinya apa? Ada keseriusan yang Abraham kerjakan. Dia bisa aja nyuruh bujangnya, tapi enggak. Dia responnya begitu luar biasa saya lihat. Dia bangun pagi-pagi, kemudian dia panggil bujangnya untuk bersiap-siap, tapi dia juga lakukan bagiannya. Karena membuat mesbah bakaran, dia perlu kayu, dia siapin sendiri, dia ngomong ke anaknya. Ini respon yang luar biasa. Sementara yang Tuhan katakan apa? Harus mempersembahkan anak yang tunggal, harta satu-satunya yang dia miliki, yang bertahun-tahun dia tunggu, ya. Tapi dia harus berikan. Saudara bisa bayangkan, ketika ada satu harta yang saudara punya dan hari itu Tuhan minta adakah saudara meresponi dengan kerelaan. Gak gampang saudara. Dan ini mengingatkan saya pada peristiwa 23 tahun yang lalu. Ketika Ebi anak saya mengalami lubang di leher. Hari itu mau lebaran. Kemudian saya bawa ke Gatot Subroto. Kata dokternya harus operasi. Dan apa yang terlintas? Firman ini yang terlintas saudara. Ngeri gak? Gemetar saya. Anak satu belum tentu saya dapat anak lagi. Kalau anak ini diambil, terus saya nggak punya anak lagi. Tapi hari itu kami mengambil keputusan. Kami bergandeng tangan bertiga. Dan kami memuji menyembah Tuhan. Kami tidak makan, kami tidak minum, kami mau menyembah. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Keluar dari lehernya Gabriel itu satu butir nasi kayak lem kanji gitu. Lem kanji tahu ya? Lem kanji itu jadi butir nasi dan habis itu lubang itu tertutup. Dan saya buktikan dengan apa? Saya periksa ke beberapa dokter spesialis anak. Itu tertutup. Jadi keputusan di lembah penentuan itu menentukan bagaimana kita akan bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah mengambil keputusan dengan tepat, kalau hari itu saya mungkin bersungut-sungut, mungkin saya akan kehilangan Gabriel. Dan pengujian Tuhan terhadap kami tidak cuma sampai di situ. Ketika Abigail diizinkan Tuhan hadir dan Tuhan ambil Abigail, di sana ada kesalahan yang kami buat. Menurut Tuhan, saya dan suami tidak bersepakat. Dan ternyata ketidaksepakatan di dalam lembah, ketika kami menghadapi persoalan itu kan di dalam lembah, kami tidak dalam kesepakatan dan Tuhan tidak suka itu. Tuhan ancam kami, Gabriel pun akan diambil. Jadi pelajaran persepakatan yang Tuhan ajarkan kepada kami itu sangat keras. Enggak cuma dari satu kalimat atau satu kata enggak, tapi Tuhan real katakan, kalau engkau
nggak sepakat Gabriel akan diambil. Disitulah kami terus belajar bersepakat berjuang dengan kekuatan Tuhan tentunya. Kami terus, Tuhan beri kami kemampuan, beri kami kekuatan. Dan saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya positive thinking. Ya, Lukas 6 ayat yang ke-45 dikatakan di sana apa? Kita coba lihat. Lukas 6 ayat yang ke-45. Kenapa kita harus positive thinking? Kenapa kita harus memperkatakan hal-hal yang positif? Karena ternyata ini, saudara. Lukas 6 ayat yang ke-45 demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu korelasinya, saudara. Jadi ternyata apa yang di dalam hati kita itu seringkali keluarnya seperti itu. Kita seringkali kenapa salah ngomong? Karena itu yang ada dalam hati kita. Nah, ini pelajaran juga buat kita. Kenapa kita harus bisa mempunyai positive thinking supaya keputusan yang kita ambil di lembah penentuan itu membawa dampak yang positif. Untuk Abraham, di mana dia menunjukkan bahwa dia menyampaikan kata-kata yang positif. Abraham menyampaikan ada di ayat yang kelima di Kejadian tadi ya, Kejadian 22. Kita kembali lagi ke Kejadian 22. Ayat yang kelima. Abraham mengatakan demikian. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dan dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Dan apa yang dia katakan? Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham tidak menceritakan bagaimana Tuhan akan menuntut sesuatu yang membuat pemikiran manusia itu negatif. Loh, Allah yang sudah sekian tahun berjanji memberi, udah beri kok mau diambil. Itu juga yang pernah ada di dalam pikiran kami ketika Abigail diambil. Tuhan bilang, anak kami itu 2, laki dan perempuan. Pertama Gabriel dikasih oke, sudah digenapi. Yang kedua dikasih Abigail. Tapi begitu 5 bulan Abigail diambil, waktu itu kita juga berpikir kenapa diambil. Mungkin hari itu juga pikiran terlintas di Abraham, tetapi dia punya respon yang bagus. Dia kalahkan pikiran itu dengan apa? Dia mengambil sikap, yaitu pagi-pagi dia bangun, dia siapin, dia berangkat. Dan setelah itu, apa yang dikatakan kepada bujangnya? Dia tidak memperkatakan hal yang tidak baik tentang Tuhan, tapi dia tetap katakan yang baik. Aku akan sembahyang dan aku akan kembali. Itu yang pertama. Kemudian hal positif apa yang disampaikan Abraham? Yang kedua, di ayat yang ke-8. Ya, di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Ayat 8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya anakku, baginya anakku. Itu di ayat yang ke-7 karena anaknya nanya. Ya. Anak yang ke-7 berkata gini. Berkatalah Isa kepada Abraham, ayahku, ayahnya. Bapak, Saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu? Dia nggak bilang, ya lu, nggak bilang gitu. Tapi dia bilang apa? Allah akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya anakku. Demikian sudah berjalan bersama-sama. Artinya apa, saudara? Dia tetap berpikiran positif bahwa Allah akan membuat sesuatu, sekalipun dia sedang menginginkan sesuatu harta yang berharga buat dia. Di mana Tuhan janjikan bahwa ini akan memiliki keturunan. Tapi kenapa akan dipatahkan hari ini? Mungkin engkau juga punya satu nubuatan dalam hidupmu, atau engkau pernah mendapatkan satu pesan Tuhan bahwa engkau akan dibawa Tuhan dalam satu perkara yang ajaib. Tapi hari ini mungkin engkau tidak melihat, bahkan engkau merasa terpuruk hari ini. Percayalah, Tuhan menyediakan. Ketika engkau sungguh-sungguh mencari Dia, ketika hatimu sungguh-sungguh berpaut sama Dia. Jangan pernah berkecil hati ketika engkau ada titik nadir hari-hari ini, karena sesungguhnya Allah sedang bekerja. Yang ketiga, yang diperlukan adalah ketaatan. Pertama, respon yang positif. Kemudian positive thinking yang ketiga adalah ketaatan. Di mana ketaatan itu? Di ayat yang pertama tadi ketika Tuhan panggil Abraham, dia langsung menyahut, ya Tuhan. Di ayat yang pertama. Kemudian di ayat
yang ke-10, ya, di ayat yang ke-10 juga. Dia ada ketaatan. Dia taat bagaimana, saudara? Tentunya dengan hati yang sangat bergetar. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, ia mengambil pisau lalu menyembelih anaknya. Dia tetap lakukan sampai Tuhan memutuskan. Dia tetap lakukan bagiannya sampai keputusan Tuhan turun atasnya. Dan biarlah itu yang boleh menjadi bagian kita. Kita terus akan mengikuti dia. Lakukan apa yang dari bagian kita. Kalau Tuhan suruh kita baca firman Tuhan, lakukan. Kalau Tuhan suruh kita berdoa memuji dia, lakukan. Maka apa yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah timbul dari hatimu, tidak pernah engkau ingini sekalipun, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kerinduanmu. Ya, seperti yang pernah saya saksikan juga. Saya nggak mengerti kenapa saya orang Jawa banyak dibawa pelayan ke orang-orang Batak. Dan selalu dikatakan, tidak baru apa? Saya bilang baru purba. Ketika saya katakan terus, ternyata itu kejadian, saudara. Saya dibawa ke kampung purba dan ada seorang bapak yang mengakui saya sebagai anaknya. Jadi baru purba saya sah. Ya. Jadi saudara, itu yang satu gambaran real yang sebetulnya boleh menjadi satu pemahaman ketika kita ikut Tuhan tuh kayak gitu. Kalau kita omongin terus ya, Amsal juga katakan, siapa yang suka mengembangkan akan makan buahnya. Kalau kita bilang usahaku berhasil, sekalipun hari ini engkau berugi, sekalipun hari ini engkau mengalami banyak hambatan, tapi percayalah, di lembah penentuan engkau lakukan respon yang positif thinking dan ketaatan, maka keputusanmu menentukan engkau mengalami Tuhan. Engkau akan mengalami Tuhan dengan hal yang tidak pernah engkau pikirkan. Dan engkau akan melihat sesuatu yang ajaib. Yang menjadi perenungan kita hari ini, untuk kita bawa pulang. Apakah kita sudah merespon dia dengan benar dan tepat? Yang kedua, adakah kita sudah taat di hadapan Tuhan? Ada pembacaan Alkitab 5 pasal dan 1 pasal. Saya bersyukur sampai dengan hari ini masih on the track, ya. Ketinggalan 1 hari langsung ditutup. Dan ajaibnya anak-anak ini gak tidur. Ya, anak-anak tidurnya jam 1:30 lebih. Tadi malam ada kecepatan, saya koreksi. Belum 1:30 sudah lapor, saudara ya. Karena udah mau bobo kan, paginya mau ibadah gitu. Ada pengampunan. Saudara, itu satu pembelajaran, bukti real kita untuk belajar ketaatan. Dari hal yang kecil, baca Alkitab sama-sama, kita akan rasakan yang berbeda. Dan kita senang kan, kita boleh menyelesaikan. Dan kita akan kejar lagi, kejar saya wahyu. Tidak sampai 1 tahun kita selesai. Mungkin kita akan tambah lagi 10 pasal, gak tahu ya. Sampai Tuhan sudah datang, kita akan selesaikan. Amin. Kadang-kadang ada saatnya ini gak ada lagi. Tapi ketika kita semua sudah memakan firman menjadi daging dalam hidup kita, kita memuji menyembah, maka kita akan betah di surga. Jangan sampai benar, saudara. Beneran. Jangan sampai kita gak betah di surga gara-gara semua muji menyembah. Makanya kalau datang siang-siang biar gak kebagian pujian penyembah, jangan, saudara ya. Tapi datang lebih awal supaya kita menyembah dia, menyembah. Dan itu jadi lifestyle dalam hidup kita. Mau kita mau di jalan, mau setir mobil, mau kita masak, mau kita mau ke pasar, tetap jalan serta Yesus, tetap ada pujian. Maka engkau akan betah di surga, ya. Jangan sampai kita gak betah di surga, saudara. Ngeri, saudara. Kalau saya boleh memilih ya, seperti Raditya Allah, boleh enak banget sudah. Seperti saya lagi Birgado Sinaga. Enak enggak, saudara? Enak. Tapi kita harus bawa pesan ketika kita pergi. Jangan sampai pesan kita yang disampaikan itu yang negatif, ya. Tapi biarlah setiap lidah memuji Tuhan melalui hidup kita. Setiap hidup kita membawa pesan Tuhan bahwa kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Bagaimana caranya? 3 hal tadi. Responi setiap pernyataan Tuhan dengan tepat. Kedua, positive thinking. Ketiga, taat. Maka engkau akan merasakan hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh mengerti bahwa ketika kami ada di lembah dan kami harus menantikan keputusan Tuhan di lembah penentuan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang memutuskan dengan tepat.
Ampuni kami ketika kami sampai dengan hari ini belum bisa meresponi dengan baik dan tepat. Ampuni kami ketika kami belum memiliki positive thinking. Kami masih mereka-reka. Ampun Tuhan. Ampuni kami ketika kami belum tahu. Tapi biarlah melalui pesan pada pagi hari ini, kami boleh belajar untuk meresponi setiap kebenaran. Kami boleh memiliki positive thinking dalam seluruh aspek hidup kami. Dan kami memiliki ketaatan dengan kuat kuasa Tuhan. Kami mau belajar mengaktifkan Engkau dalam seluruh aspek hidup kami. Karena sesungguhnya ketika Engkau menggerakkan, maka Engkau Allah yang bekerja dalam hidup kami dengan luar biasa. Dan orang akan melihat ada Yesus yang bergerak dalam kami. Terima kasih Bapa. Mereka setiap kebenaran firman dalam setiap hati kami. Dan kami percaya Engkau yang akan terus memberikan pengertian. Mungkin pagi hari ini kami belum mengerti Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan memberikan pengertian dalam setiap doa-doa kami, dalam setiap penyembahan kami. Untuk kami boleh melakukan. Dan kami boleh mengalami kemenangan dengan keputusan terbaik dari Engkau di lembah padan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang berkati pagi hari ini, ini berkati bersama banyak tangan. Terima kasih untuk hamba yang kami nyampaikan tentang firman Tuhan. Biarlah kado pasari kehidupan kita yang untuk mengerjakan setiap kebenaran yang telah disampaikan oleh Tuhan. Ibadah minggu depan tetap dilaksanakan saat ini seperti biasa jam 7:30. Bagi Bapak Ibu diharapkan untuk tidak telat supaya kita bisa sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang diberikan persembahan, kotak persembahan sudah ada di depan. Nanti akan bisa diberikan setelah ibadah kelar. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Kita akan deklarasi yang saya mulai kita. Oh Allah bekerja dalam setiap perkara. besar dari apa yang ada di dalam setiap kehidupan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, kalau sepanjang minggu ini penyertaan-Mu, pemeliharaanmu begitu sempurna. Terima kasih buat kesempatan dan waktu ini yang Tuhan boleh berikan bagi kami.
Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menegur kami pagi hari ini. Sempurnakan Tuhan pemikiran kami, agar kami tetap cepat respon, tanggap atas kebenaran perkataan-Mu. Hamba-Mu yang Kau sudah pakai, menyempurnakan kebenaran firman-Mu menyampaikan bagi kami. Tetaplah Tuhan memberkati seluruh keluarganya, bahkan di dalam setiap pelayanannya. Tuhan tambah-tambahkan hikmat pengertian kewahyuan, bahkan ada kuasa di dalam setiap pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami dalam masa pandemi ini yang belum berakhir. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang selalu berharap, anak-anak-Mu yang selalu berseru, biarlah pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami, Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami ini boleh aman, damai, dan sentosa, Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Pemerintahan kami juga kami tak lupa doakan, supaya roh takut akan Tuhan ada di setiap pemimpinan mereka, dan pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah di RT RW kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga kalau hamba-Mu pembidana juga Tuhan tambahkan usia di dalam satu minggu. Biarlah Tuhan Yesus karya-Mu selalu menyertai, mengikuti setiap kehidupan Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Kami percaya Tuhan, usia yang Kau berikan ini adalah suatu hadiah yang besar di dalam setiap hidup. Berkati seluruh keluarganya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga doakan pada saat ini Tuhan, Iwai dan Ayu Tuhan, boleh Tuhan berjalan di dalam menghadapi proses persalinan. Kami berdoa, tangan-Mu yang berkuasa Tuhan menyempurnakan persalinan bagi Ayu. Kami percaya Tuhan, dia boleh melahirkan secara normal dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, baik yang belum bisa hadir atau mereka Tuhan menyaksikan secara online. Tuhan tetap memberkati setiap kehidupan dan keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada umat, pemeliharaan-Mu Tuhan selalu sempurna bagi kami. Kami doakan gembala sidang kami yang menggembalakan jemaat GGP Philadelphia saat ini, Tuhan tetap menopang, bahkan juga tetap memberkati, memampukan hamba-Mu gembala sidang kami, Pak John dan Ibu Ida berserta dengan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan kami sebagai Dewan Gembala yang menopang pelayanan ini, tetap kami jadikan satu Tuhan di dalam Engkau, satu visi, satu tujuan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kesempurnaan-Mu Tuhan, kami tetap percaya saat kami tiba di tempat ini, saat kami pulang pun, melangkah kemanapun kami berada, penyertaan-Mu selalu sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu bagi kami yang sudah boleh kami Tuhan nikmati sampai pada saat ini. Terpuji termulia nama-Mu. Saudaraku, sebelum kita terima berkat daripada hamba-Nya, kita belajar apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Itu juga yang boleh kita berikan kepada Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan, seperti kami juga mengampuni kesalahan, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Dan Engkaulah yang memberikan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah boleh memuji, kita sudah memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Waktunya untuk kita boleh akhiri ibadah kita. Untuk itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus serta yang memimpin, memelihara, bahkan memberkati-Mu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua. Saat Dia datang kedua kali, Dia datang untuk mengangkat-Mu, menempatkan di tempat
tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga, dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya